Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan tutorial analisis regresi logistik. Apa bedanya dengan regresi dengan metode OLS? Bisa dilihat di variabel dependennya, di mana kalau regresi logistik variabel dependennya berbentuk binari 0 dan 1. Langsung saja ke studi kasus. Bisa dilihat di tampilan SPSS ini versi 25. Variabel Y-nya adalah probabilitas seseorang membeli mobil atau membeli kendaraan. Dan variabel X-nya pendapatan, umur, dan jumlah anggota keluarga. Jadi kita mengasumsikan semakin besar kemungkinan seseorang itu membeli kendaraan apabila pendapatannya lebih besar, umurnya lebih tua, dan memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak. Kita tangkap 3 variabel itu. Lalu bagaimana cara melakukan analisisnya? Klik Analyze, Regression, Binary Logistic, Y masukkan ke Dependent, kemudian ini pendapatan, umur, jumlah anggota keluarga masukkan ke Covariates, kategorikalnya tidak perlu diisi, klik Save, Probabilities, Group Membership, Unstandardized, dan Studentized. Klik Continue, kemudian Options, ini dicentang. Sudah semua, perhatikan. Lalu klik Continue, dan OK. Nah, akan terlihat output yang berbeda tampilannya dengan kalau kita regresi OLS. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah Case Processing Summary. Di sini akan ketahuan berapa sih jumlah N-nya, apakah sudah benar yang di-run dengan data yang tersedia, dan sudah benar N ada 30. Kemudian, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah koefisien determinasi. Kalau di metode OLS, itu digunakan Adjusted R-square atau R-square, begitu. Nah, kalau di sini kalian bisa melihatnya di model summary, bisa dengan Cox and Snell atau Nagelkerke. Kalau berdasarkan Agus Widarjono dalam bukunya, untuk melihat koefisien determinasi pada regresi logistik digunakan Nagelkerke ini karena nilainya dapat di dalam rentang 0 sampai 1. Jadi 0,667 ini artinya sebanyak 66,7% variabel yang digunakan, variabel independen, dapat menggambarkan variabel dependennya. Persis interpretasinya dengan Adjusted R-square atau R-square di regresi metode OLS. Kemudian, habis dari koefisien determinasi, apa yang harus dilihat? Yang harus dilihat selanjutnya itu adalah uji F, uji keseluruhan begitu. Nah, untuk melihat uji F, teman-teman dapat melihat pada tabel Omnibus Test of Model Coefficients. Ini artinya apakah secara keseluruhan variabel independen itu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dan apabila nilai significance ini di bawah 0,05, di bawah alfa yang digunakan, maka jawabannya adalah iya. Jadi seluruh variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Setelah uji F, kita masuk ke uji T atau biasa kita kenal uji parsial untuk melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Ini bisa dilihat di paling bawah. Nah, ini namanya uji Wald. Ini ya, sesuai dengan tertera di sini, variables in the equation. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pendapatan, umur, dan jumlah anggota. Kemudian lihat nilai signifikansinya. Jumlah anggota keluarga itu signifikan dan pendapatan signifikan. Lalu bagaimana interpretasinya? Begitu. Interpretasinya menggunakan data yang ada di kolom eksponensial beta ini, karena kalau teman-teman lihat literatur nanti akan ketahuan bahwa kalau kita pakai beta ini itu harus dicari dulu antilognya begitu. Nah, antilognya adalah eksponensial dari beta, dan kalau untuk interpretasi dari koefisien regresi di regresi logistik langsung ke kolom eksponensial beta.
Jadi pendapatan itu di sini koefisiennya 1, kemudian yang signifikan lainnya adalah jumlah anggota keluarga, koefisiennya 4,45 begitu. Nah, bagaimana interpretasinya? Apabila pendapatan naik sebesar 1 unit, maka kemungkinan seseorang untuk membeli kendaraan atau apapun nanti variabel Y-nya itu akan meningkat rata-rata sebesar 1 kali dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Jadi seperti itu tutorial analisis regresi logistik. Memang perlu mempelajari lagi dari referensi-referensi untuk interpretasinya, apa yang dimaksud dengan 1 kali dan seterusnya. Namun pada resumenya, kesimpulannya adalah ketika kita ingin mengidentifikasi, saya ingin tahu orang itu membeli mobil, alasannya apa ya, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, maka itu kita bisa pakai regresi logistik, di mana kita tanyakan ke sejumlah orang, kemudian kita tanya mau membeli mobil atau tidak membeli mobil, kemudian kita cari tahu pendapatan, jumlah anggota, dan usianya begitu. Nah, baru kita run dan didapatkan hasil contohnya seperti ini. Sekian video pada kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.